Baik, selamat sore Bu Utami, selamat sore Bu Umi. Sore juga, Ibu. Selamat sore, Bu Ratna. Sore hari ini kita berkumpul bersama sesuai kesepakatan kita untuk melaksanakan sesi coaching. Dan saya di sini, Ratna Agustina, sebagai observer, Ibu Utami akan berperan sebagai coach, dan Ibu Umi sebagai coachee. Nah, untuk bagian pertama saya akan berbincang dengan Ibu Utami selaku coach terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilakukan bersama Ibu Umi. Selamat sore Ibu Utami. Selamat sore Bu Ratna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, puji Tuhan. Nah, Ibu, yang pertama untuk sebelum kita memulai panjenengan memulai coaching hari ini, apakah rubrik penilaian untuk percakapan coaching sudah disiapkan? Sudah Bu. Berarti sudah tahu nggih poin-poin yang akan kita perhatikan dan kita kembangkan dalam penilaian coaching hari ini. Sudah Bu. Baik. Lalu kemudian dalam kegiatan coaching hari ini kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Apakah saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, mengajukan pertanyaan yang Berbobot. Kemudian bisa diberikan alasannya kenapa Ibu memilih untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot? Karena saya melihat tujuan saya adalah biar coach bisa menemukan permasalahannya sendiri, sadar dengan sendirinya bahwa apa yang harus dilakukan untuk pemecahan masalahnya. Baik, itu Bu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang berbobot, betul. Kemudian indikator-indikator ketercapaian dari pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kira-kira apa Bu bisa disampaikan? Percakapan untuk pemecahan permasalahan Bu, indikatornya itu percakapan untuk memecahkan permasalahan Bu. Oke, baik, berarti dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Tami kepada Ibu Umi nanti, harapannya coachee dalam hari ini Ibu Umi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Begitu Betul Bu. Ya. Baik, saya rasa cukup itu pertanyaan di kegiatan awal ini. Sekarang waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Utami untuk melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Umi. Oke Bu. Sudah siap Bu Umi? Ya, siap Bu. Oke. Selamat siang Bu Umi, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Bu Utami. Ada hal yang mau didiskusikan dengan saya nih Bu. Kemarin bilangnya mau ketemu saya. Ya itu Bu, makanya saya dari tadi incar-incar Ibu. Ternyata Ibu ada di sini. Begini Bu Utami, 2 minggu lagi itu kan saya ada jadwal akan disupervisi untuk PKG ya Bu ya, penilaian kinerja guru. Nah, saya ingin berbincang-bincang seputar kegiatan tersebut kepada Ibu terlebih dulu karena apa? Biar nanti saat saya di supervisi PKG itu sudah biar bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Begitu, Bu. Oh, begitu Bu Umi. Silahkan. Mungkin ada permasalahan dalam pembelajaran, Bu. Iya, betul. Ada, Bu. Itu yang menjadi kendala saya dalam melakukan pembelajaran. Kalau Ibu berkenan, saya akan menceritakan kendala pembelajaran saya, Bu, kepada Ibu, ya, dengan harapan nanti setelah saya bercerita kepada Bu Utami, saya dapat menyelesaikan adanya permasalahan saya dan yang jelas bisa sharing sehingga saya sedikit plong begitu, Bu Utami. Oh, baik Bu. Kita cari ruang nyaman untuk ngobrol kita ya Bu. Baiknya di mana ya Bu? Ya, kita cari yang udaranya segar, Bu. Bagaimana kalau di taman, Bu Utami? Baik, mari kita ke taman. Ya, kita ke taman dulu. Nah, sudah di sini saja, Bu. Tempatnya lebih enak dan nyaman. Begini, Bu. Oke, silakan ceritakan, Ya, Bu, permasalahannya. ya, begini, Bu. Saya itu ada kendala pembelajaran, terutama di kelas 7. Seperti yang Ibu ketahui, di kelas 7 kan saya mapelnya IPA,
kan wajib menerapkan kurikulum Merdeka ya Bu ya. Betul. Nah, padahal saya kan ingin mengikuti sesuai dengan yang kita pelajari di modul 1.1, yaitu sesuai kodrat zaman. Apalagi ya sekarang ini kan zamannya digital, keterampilannya juga keterampilan abad 21 ya Bu ya. Anak-anak kan sudah diperbolehkan membawa HP. Nah, saya inginnya pembelajarannya adalah juga menggunakan HP. Otomatis kan itu perlu yang namanya kuota sinyal itu ya Bu ya. Nah, di pembelajaran saya itu ada kendalanya di situ Bu. Saya ingin setiap anak itu membawa HP sekaligus kuota. Ternyata kan banyak orang tua yang tidak menyediakan kuota untuk anaknya. Alangkah senangnya kalau di sekolahan itu ada wifi, sehingga pembelajaran saya menggunakan internet kan bisa berjalan dengan baik seperti itu, Jani Bu Utami. Berarti kalau boleh dibilang pembelajaran yang di kelas Ibu itu saat ini kurang maksimal ya Bu. Sebenarnya yang diharapkan dari Ibu tadi ingin seperti ada wifi seperti itu ya Bu. Berarti pembelajarannya itu bagaimana Bu? Iya Bu, betul sekali yang dibilang Bu Utami barusan. Kurang maksimal Bu, karena ya itu tadi saya kan juga ingin mengikuti perkembangan zaman di era digital ini. Anak-anak pembelajaran menggunakan internet, padahal wifi tidak sampai di ruangan belakang di kelas 7 Bu. Kendalanya ada di situ Bu. Oke Bu. Kalau dilihat ya Bu ya, skala 1 sampai dengan 10, posisi Ibu itu ada di posisi berapa? Posisi mengajar Ibu itu? Di posisi 5 Bu. Padahal yang diharapkan itu Bu Umi itu mestinya 10 ya Bu ya? 10 kan ya sempurna ya Bu ya. Ya, Bu. Yang diharapkan. Mendekati saja 9 gitu aja. Kemudian menurut Ibu, Bu Umi kan punya kompetensi tentunya ya. Kompetensi apa yang bisa digali oleh Bu Umi agar dapat menunjang keberhasilan dengan melihat kenyataan yang seperti itu, Bu? Ya, setelah melihat di lapangan seperti itu, ya akhirnya saya itu ingin itu Bu, membuat media, kemudian membuat alat-alat praktek yang bisa dipraktekkan anak, kemudian juga ingin membuat variasi dalam melaksanakan metode pembelajaran juga. Oke. Kira-kira dari ketiga yang Bu Umi sampaikan tadi ya Bu ya, kira-kira kompetensi apa yang bisa menyelesaikan permasalahan di kelas 7 tadi ya Bu? Karena kita melihat situasinya tidak memungkinkan tadi. Tidak memungkinkan, kan betul. Kita harus cari cara yang lain ya Bu ya, strategi yang lain. Guru tidak kalah lakon ngaten gitu istilahnya ya Bu. Dalang nggak kangelan lakon gitu. Guru atau dalang tidak kalah lakon. Maka betul. Dari itu Ibu untuk menunjang keberhasilan itu saya dari ketiga tadi paling dominan yang mana Bu? Kira-kira itu metode pembelajaran barangkali Bu, dengan akan menggunakan beberapa variasi, kadang yang menggunakan PowerPoint, kadang juga menggunakan video, tapi video di sini saya ambil tidak online, saya download dulu toh Bu. Dari itu kemudian baru saya tayangkan di kelas, kan bisa itu tanpa harus ada wifi ya Bu ya. Seperti itu barangkali. Kira-kira kalau sudah memakai, kalau tadi Bu Umi sudah memilih pembelajaran dengan menggunakan media tadi ya PowerPoint yang interaktif, kemudian dengan adanya penugasan mungkin ya Bu ya, itu kira-kira Bu Umi kendala apa yang kira-kira akan muncul lagi Bu? Mungkin nggak ada kendala lagi Bu? Kalau penugasan kemudian itu ya Bu ya, itu tetap kendalanya kok tetap kuota menurut internet ya Bu ya. Apalagi juga murid di sekolah kami itu kan juga kalangannya kan menengah ke bawah Bu. Kalau soal internet kok tetap belum itu ya Bu ya, belum bisa menyediakan kalau menurut saya orang tuanya.
Bagaimana Bu kalau jika muncul kendala itu? Oh Tetap ya. kendala itu muncul, terus ibu jalannya bagaimana untuk anak-anak biar pembelajaran tetap berlangsung, kemudian biar juga anak-anak juga ibu juga terpenuhi pembelajarannya. Ya gini Bu, saya punya ide kok gini. Kan di sekolah saya itu ada di beberapa bagian kan ada itu fasilitas wifi. Oh gitu. Kalau di kelasnya anak yang saya ajar, kelas di belakang itu kan memang letaknya kan jauh-jauh ya antar kelas itu. Itu memang untuk menyampai wifi dari ruang kepala sekolah, kemudian ruang tata usaha dengan ruang perpus itu kan jaraknya terlalu jauh. Itu kan tidak anak akhirnya di kelas saya tidak bisa mengakses internet. Tetapi yang dekat dengan perpustakaan, kemudian dekat dengan gazebo itu ada wifi dan lancar, Bu. Sehingga saya kok punya pemikiran begini, di jam-jam kosong itu ada saya ingin mempersilahkan anak-anak di jam-jam kosong atau istirahat ya Bu ya, itu mendekat ke tempat wifi-nya yang lancar sehingga dapat mengerjakan tugasnya yang hubungannya dengan internet dengan lancar tanpa halangan suatu apapun, tanpa harus membeli kuota. Seperti itu barangkali Bu. Oke, Bu. Berarti dari dua yang dipilih tadi yaitu media PowerPoint interaktif dan media penugasan di rumah online, dari kedua itu yang Ibu utamakan itu yang mana? Media yang mana Ibu? Kira-kira ya Bu ya, yang bisa menunjang pembelajaran. Karena dengan melihat permasalahan tadi ya Bu. Ya sebenarnya kok dua-duanya saling ya Bu ya. Bagus semua ya sebenarnya ya. Iya. Kalau di jam-jam istirahat itu saya mikirnya tidak semua siswa saat istirahat kan punya waktu luang ya Bu ya. Iya. Nah saya kok lebih cenderung ke yang itu tadi menyiapkan PowerPoint aja itu Bu. Yang jelas itu siswa kan tetap bisa melaksanakan pembelajaran biarpun tidak punya kuota dengan PowerPoint atau video yang sudah terdownloadkan sebelumnya seperti itu Bu. Berarti PowerPoint ya Bu yang dipilih ya Bu. Ya. Baik Bu. Kapan mau dilaksanakannya Bu? Ya karena ini kan kendalanya kan memang di pembelajaran saya ya saya ingin secepatnya agar masalah kendala ini sepatnya teratasi Bu, seperti itu. Kemudian menurut Ibu nih ukuran keberhasilan Ibu itu apa Bu? Ukuran keberhasilannya ketika ini saya berhasil, metode ini saya berhasil itu apa Bu? Ya yang jelas kan saat KBM saya menggunakan tadi ya Bu ya media biarpun nggak punya kuota kan pakai PowerPoint sama ya video yang sudah didownloadkan itu minat anak atau itu untuk pembelajaran saya itu kembali meningkat dan yang terakhir ya dibuktikan dengan hasil belajarnya nilai hasil belajarnya itu menjadi bagus seperti itu Bu. Jadi dengan nilai bagus kan otomatis menjadi indikator kalau pembelajaran saya kembali normal. Anak-anak bisa mengikuti dengan lancar. Seperti itu, Bu. Iya, Bu. Kemudian bagaimana jikalau ternyata setelah itu menurut prediksi Ibu tadi berhasil, kemudian ada masalah kembali, Bu. Kira-kira apa yang Ibu lakukan, Bu? Ada permasalahan lagi. Kok ternyata hasilnya tidak memuaskan, nilainya tidak memuaskan, kemudian minatnya masih seperti biasa. Ini kan bisa saja terjadi, Bu. Itu kira-kira yang langkahnya Ibu gimana, Bu? Oh iya. Jadi misalkan saya sudah membuat PowerPoint, video tidak online gitu ya, tapi ternyata hasil belajar masih rendah, gitu ya Bu yang dimaksud ya. Oh itu ya gini Bu, saya akan tadi kan ada dua alternatif ya Bu ya. Alternatif yang kedua kan di jam-jam kosong siswa mendekati sumber-sumber wifi. Sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas pembelajarannya. Ya, saya akan menuju ke alternatif yang kedua. Kemudian juga saya akan melihat, merefleksi diri saya, maksud saya. Apakah yang media yang saya buat itu memang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran,
atau video-video yang saya suguhkan secara offline tadi juga sudah memang sesuai dengan pembelajaran. Kan kita pedomannya kan mengikuti tujuan pembelajaran dulu ya Bu ya. Oh, barangkali saya mendownloadnya video asal tidak sesuai dengan materi. Nah, itu kan begitu oleh karena itu saya akan merefleksi diri saya, Bu. Akan saya cari di mana barangkali saya dalam melaksanakan itu ada yang salah gitulah intinya. Iya. Kira-kira butuh teman atau butuh pendampingan atau butuh teman untuk berkolaborasi begitu enggak Bu untuk dalam pembuatan media ataupun dalam melakukan kegiatan pembelajaran gitu Bu? Iya, butuh sekali Bu. Terutama karena hal-hal ini kan menyangkut penguasaan IT ya Bu ya. Saya butuh pendampingan dari tim IT karena kan bagaimanapun juga saya kan juga membuat PowerPoint-nya kan tidak ingin yang biasa Bu, yang menarik lah namanya. Interaktif gitu ya Bu? Ya, yang interaktif, yang tidak yang berbeda membosankan. Dengan yang tidak membosankan sehingga kan saya perlu bimbingan juga dari tim IT seperti itu Bu. Iya, Bu. Dan itu baiklah, tim Bu. IT. Ya, baiklah Bu Umi. Nanti semoga Ibu Umi segera bisa merealisasikan di minggu-minggu ini. Kemudian kalau kita ada jadwal supervisi kita di 2 minggu yang akan datang, permasalahannya Bu Umi sudah selesai. Iya Bu, iya saya dengan berbincang dengan Bu Utami ini kok, iya seperti mengurai apa yang menjadi yang tadinya saya tidak berpikir apa bisa ya, ternyata sekarang saya agak lega Bu, plong yang jelas. Apa yang akan saya terapkan di kelas saya ternyata ada solusinya seperti itu. Terima kasih. Sama-sama Bu Umi, semoga komunikasi ini bisa kita terjalin ya Bu ya sebelum kita supervisi apa yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran sudah terpecahkan, kita supervisinya sudah goal selesai. Untuk PKG-nya bisa nilainya maksimal. Iya, minta doanya ya Bu Utami biar saya nanti saat disupervisi itu sukses. Ya memang kalau masukan kan memang bagus untuk diri saya akan saya terima untuk perbaikan dan refleksi diri saya. Demikian Bu Utami, terima kasih banyak sekali. Oke, monggo Bu, kita lanjutkan aktivitas yang lain ya Bu. Iya. Baik, selamat Bu Utami, Bu Umi sudah selesai sesi coachingnya. Saya akan melanjutkan sesi selanjutnya yaitu bertanya kepada Ibu Utami pasca percakapan. Begitu ya Bu Utami. Bagaimana Bu Utami perasaannya setelah melakukan sesi coaching bersama Bu Umi? Perasaan saya ada sedikit rasa bagaimana kita mengarahkan Bu Umi untuk menyelesaikan suatu masalah tanpa kita harus memberikan nasihat, kita arahkan pembicaraan, kita kerucutkan permasalahan sehingga Bu Umi bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah tadi sebelum Bu Utami melakukan coaching kan sudah ada indikator yang ingin dicapai dalam percakapan tadi. Nah, apakah selama percakapan coaching itu sudah memenuhi indikator yang tadi Bu Utami sampaikan di awal percakapan? Sudah Bu, karena Bu Umi berusaha untuk membuat beberapa alternatif yang akan dilaksanakan untuk mengatasi pembelajarannya. Apabila tadi di poin A tidak bisa, maka beliau akan menjalankan poin B dan beliau dengan sadar datang ke coach-nya untuk menyelesaikan permasalahannya dan di endingnya Bu Umi merasa sudah terjawab apa yang menjadi problemnya. Baik. Jadi kembali kepada apa yang disampaikan Bu Utami di awal bahwa Bu Utami ingin mengembangkan di area pemecahan pertanyaan berbobot. Gitu ya. Dari apa yang saya simak selama percakapan Bu Utami dengan Bu Umi, Bu Utami sudah menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan dengan tidak terburu-buru, disampaikan pada momen yang tepat, memberi waktu yang
waktu yang cukup bagi coach untuk berpikir, kemudian bersifat terbuka dan eksploratif sehingga solusi itu datangnya dari coach itu sendiri. Kemudian Bu Utami juga terlihat sudah berusaha mendengarkan secara aktif sebelum mengajukan pertanyaan sehingga Ibu Umi bisa dengan leluasa menyampaikan apa-apa yang menjadi keluhan atau permasalahannya sampai ke solusinya. Kemudian Bu Utami juga tidak melakukan judgement, tidak ada pertanyaan-pertanyaan terkait kata tanya mengapa, tetapi membuat kalimat tanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka dan eksploratif tadi. Dan tidak ada pertanyaan yang memberondong dan ada waktu jeda atau keheningan. Dan saya rasa hal-hal itu sudah baik dan apa yang diharapkan dari Bu Utami di awal percakapan untuk mengembangkan kecakapan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, saya rasa juga sudah tercapai. Kemudian sebagai pertanyaan penutup, Bu Utami, apakah ada kompetensi lain lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan coaching yang baru saja dilakukan? Sebaiknya untuk coaching, menurut saya sebenarnya coaching itu dari ketiga kompetensi yang ingin dipenuhi itu harus semuanya ada, Bu, yaitu hadir sepenuhnya, kemudian pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan baik. Itu juga kita harus sebagai pendengarnya baik. Jadi ketiga-tiganya itu harus satu kompetensi jadi satu. Sehingga kedepannya si coach itu merasa diperhatikan, kemudian merasa nyaman berbicara dengan kita dan tidak kapok, istilahnya Pak Ibu, tidak akan kembali lagi kepada kita untuk membicarakan permasalahan tersebut. Begitu Bu, menurut saya seperti itu. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan, Bu Utami ingin juga mengembangkan dua bagian coaching yang lain, yaitu mendengarkan secara aktif dan hadir penuh. Betul, Bu. Baik, Ibu Utami, Ibu Umi, saya rasa sesi kita kali ini sudah bisa kita cukupkan. Semoga kita mendapat manfaat yang baik sama-sama atas apa yang kita kerjakan sore ini. Selanjutnya kita bisa mengakhiri dan melanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Salam. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih. Selamat sore Bu Umi, Bu Ratna. Ya, selamat sore Bu Utami. Ya, hari ini sudah siap mau melakukan coaching ya Bu ya? Ya, siap Bu. Oke. Di sini Bu Ratna sebagai coachingnya, sedangkan Bu Umi sebagai coachnya. Betul ya Bu? Ya, betul. Ya. Kemudian apakah dari Bu Umi ataupun Bu Ratna sudah membaca, mendownload ataupun membaca, mempelajari dari rubrik penilaian Ya, sudah Bu. Oke. Sudah, berarti kita tinggal jalan saja ya Bu ya. Kemudian dari coaching yang dilakukan hari ini Bu Umi, apa yang kompetensi yang pengen Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu hadir sepenuhnya Bu. Sebagai pendengar yang baik ya Bu ya. Iya. Kemudian kenapa kok Bu Umi memilih itu? Ya, dengan hadir sepenuhnya kita berhadapan langsung dengan coach, mendengarkan ceritanya dan berbagai hal nanti yang akan diceritakan oleh coach, kita nanti kan akhirnya mendapat secara utuh gitu. Sampai akhirnya nanti coach mendapatkan solusi yang terbaik yang datangnya dari coach sendiri. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi tujuan dari coach ini yang ingin dikembangkan apa, Bu? Kalau indikatornya ya coach akhirnya menemukan solusi dari permasalahannya. Lah solusi ini datangnya juga disampaikan oleh coachnya sendiri. Saya hanya istilahnya hanya mengarahkan saja. Berarti ini sudah siap ya Bu ya? Iya Bu. Bu Ratna juga sudah siap? Betul. Sebagai yang ingin menyampaikan permasalahannya. Oke, kalau begitu kita mulai. Monggo. Untuk Bu Umi dan Bu Ratna, waktu kami persilakan dan izinkan saya untuk melakukan pengamatan atau sebagai observator dalam kegiatan ini. Monggo Bu Umi. Iya Bu, siap.
Selamat Bu sore Ratna. Bu Umi. Iya, selamat sore Bu Ratna. Bagaimana kabarnya? Baik sekali. Ini juga baru santai-santai ini Bu Ratna. Terima kasih ya Bu Umi sudah memenuhi permintaan saya untuk bertemu sore ini. Iya Bu, sebenarnya ada apa ya Bu? Kok dengerin banget Bu Ratna kok ingin bertemu dengan saya? Saya kan jadi penasaran ini. Iya Bu Umi, begini, saya sedang ingin berbincang tentang sebuah masalah yang sedang saya hadapi, kaitannya dengan ini Bu, ekstrakurikuler yang saya ampu di sekolah. Saya kan bertugas di salah satu ekskul di sekolah, namanya English Reading Club, klub membaca berbahasa Inggris begitu. Jadi yang saya hadapi beberapa minggu ini, anak-anak peserta dari English Reading Club ini kok kayaknya motivasinya menurun gitu. Jadi ya saya ingin bagaimana sih bisa membangkitkan motivasi mereka lagi sehingga bersemangat mengikuti ekskul yang sudah mereka pilih ini. Oh iya Bu, kalau boleh saya simpulkan, berarti tujuan kita sore hari ini ngobrol itu Ibu ingin mendapatkan solusi dari yang barusan Ibu ceritakan tadi ya? Iya. Ibu kan pengampu ekstrakurikuler English Reading Club ya. Kemudian anak-anak ternyata kurang termotivasi untuk mengikutinya. Seperti itu dan Ibu ingin mencari solusi terbaik dalam permasalahan Ibu. Ya, gini Bu, semoga nanti kita dengan mengobrol bersama nanti akan ada solusi ke depannya ya Bu ya. Iya, harapan saya begitu Bu. Terus gini Bu, selama ini yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan ini kira-kira sudah pernah memberikan solusi atau tidak Bu? Maksudnya Ibu untuk bisa mengaktifkan motivasi anak itu, Ibu sudah berusaha mencari cara atau belum menurut saya? Iya Bu Umi, sebelumnya masalah motivasi itu agak susah ya Bu. Kenapa? Karena satu ini ekskul membaca. Sementara Iya, kita tahu betul. bahwa tidak semua orang itu suka membaca. Nah, tantangan tersendiri bagi kami, bagi saya terkhususnya untuk belajar membudayakan kebiasaan membaca itu pada anak-anak. Tantangan kedua adalah membaca berbahasa Inggris. Sementara kita tahu tidak semua orang, apalagi anak-anak itu suka dengan bahasa Inggris. Di pikiran mereka itu sama seperti matematika gitu loh. Itu tuh momok, susah, aku nggak bisa. Aku lebih ngandelin Mbah Google nih untuk bahasa Inggris. Nah, kalau bicara soal motivasi, nah itu kendala tersendiri bagi saya, bagi anak-anak. Nah, selama ini saya sudah berusaha untuk membudayakan kebiasaan membaca dengan namanya jurnal mingguan. Jadi anak-anak diminta untuk membaca satu bacaan singkat, nama buku tapi tidak terlalu panjang, tidak terlalu seperti novel begitu karena levelnya masih anak-anak SMP. Tetapi harus selalu diingatkan ketika seminggu nggak diingatkan ya ada beberapa anak yang bolong tidak mengisi jurnal begitu. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk memvariasi buku-bukunya, link-link perpustakaan digital yang bisa diakses oleh anak-anak. Maksudnya karena keterbatasan sumber buku itu. Cuman memang kalau tidak ada pengarahan ya kadang-kadang anak juga tidak membaca gitu. Iya, apa yang disampaikan Bu Ratna itu kan menurut saya sudah langkah yang sudah dilakukan Bu Ratna ya, karena seperti yang barusan Ibu bilang keterampilan membaca, literasi ya, itu susah dan juga apalagi yang dibaca bahasa Inggris. Yeah. Bahasa Indonesia saja kadang seperti untuk yang bahasa Indonesia bahasa kita sendiri saja sering malas, apalagi bahasa Inggris yang tidak tahu artinya. Kemudian juga Ibu sudah menentukan langkah yang lain, yaitu ada jurnal membaca, kemudian membuat variasi buku-bukunya juga. Di sini dari beberapa
yang sudah Ibu berikan untuk mengatasi permasalahan tadi ya, motivasi dari ekstrakurikuler English Reading Club itu menurut saya kok sudah banyak ya. Nah, gini Bu, tetapi saya kok pengen itu, pengen dari Ibu sendiri itu sebenarnya harapan Ibu, rencana ke depan untuk mewujudkan harapan Ibu agar motivasi ekstrakurikuler English Reading Club ini itu kembali anak-anak termotivasi kembali itu yang paling tepat di antara beberapa identifikasi solusi yang dibuat Ibu tadi itu yang mana kalau menurut Ibu Ratna ya? Sebenarnya kalau formatnya mungkin saya akan tetap meminta anak untuk melakukan jurnal mingguan. Kenapa? Karena kalau namanya keterampilan membaca kalau tidak dibiasakan dia nggak akan tumbuh gitu. Cuman kemarin saya berpikir-pikir sambil ya browsing sana sini. Sepertinya setelah beberapa minggu ini saya perhatikan anak-anak lebih antusias kalau memegang buku secara fisik begitu ya Bu. Jadi sebenarnya ekskul ini kan muncul ketika pandemi kemarin. Jadi anak-anak di rumah tetapi masih bisa ekskul. Nah, saya memanfaatkan perpustakaan digital yang online lewat website maupun lewat aplikasi di Android. Nah, anak-anak bisa akses sendiri. Nanti setiap minggu mereka bisa mengirimkan jurnalnya begitu. Nah, ternyata setelah anak-anak masuk PTM-nya full 100%, itu saya perhatikan ketika anak-anak saya bawakan buku yang fisik bentuknya, mereka sepertinya lebih tertarik begitu. Jadi kemungkinan salah satu faktor yang menyebabkan mereka enggan membuat jurnal mungkin karena bukunya tidak tersedia gitu. Artinya bukunya itu di dunia maya sana yang harus diakses. Ternyata tidak selamanya anak-anak zaman sekarang itu ya mau mengakses sesuatu yang virtual. Ternyata ada juga anak yang ternyata suka pegang buku yang beneran. Jadi mungkin salah satu solusinya adalah saya akan mengusahakan buku-buku yang bisa dipegang. Artinya buku-buku yang tercetak begitu. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kok kepikiran mau bekerja sama dengan instansi-instansi yang kira-kira ada hubungannya dengan membaca begitu. Kemarin saya mencoba menghubungi perpustakaan daerah untuk kunjungan. Ya, meskipun itu tidak secara langsung, mungkin kalau anak-anak diajak berkegiatan keluar, apalagi ke perpustakaan daerah, mungkin itu salah satu hal yang mungkin akan bisa menarik motivasi mereka. Mungkin begitu, Bu. Ada dua hal itu yang ingin saya kerjakan. Oh iya Bu Ratna, bagus sekali apa yang menjadi rencana Ibu ya. Sudah membuat tadi dari rencana-rencana tadi, Ibu sudah menetapkan solusi yang sudah Ibu putuskan, yaitu yang pertama ini ya, mengusahakan buku yang sudah dalam bentuk fisik tercetak gitu. Iya, tercetak. Ternyata setelah pandemi tetap anak-anak lebih suka itu ya Bu ya. Iya. Kelihatannya di tempat yang lainnya juga sama ini ya. Kemudian yang kedua menjalin kerjasama dengan institusi yang lain seperti di perpustakaan daerah. Nah ini dua solusi ini menurut saya sudah bagus sih Bu Ratna. Tetapi apakah ada kira-kira masih ada solusi yang lainnya enggak ya Bu ya? Kalau menurut Bu Ratna? Solusi lain. Mungkin mengadakan bukan kompetisi ya, semacam kegiatan membaca bersama atau apa ya? Mungkin waktu bukan ekstra, waktu class meeting. Jadi kegiatan ada membaca bersama atau mendengarkan cerita bersama yang melibatkan tidak hanya anak-anak eskul tetapi mungkin secara umum. Jadi mereka mungkin lebih tertantang begitu ya Bu, anak-anak zaman sekarang kalau nggak ada tantangan mungkin kadang malas juga ya. Mungkin juga bisa seperti itu, mengadakan semacam kontes membaca bersama dengan anak-anak non ekskul. Bisa difasilitasi waktu class meeting mungkin. Jeda.
Ya Bu, menurut saya berarti Bu Ratna sudah menetapkan tiga rencana ini tadi ya? Wah ya jadi banyak ya Bu. Iya, mengusahakan buku yang tercetak, menjalin instansi dengan instansi lain, terutama seperti perpustakaan daerah. Kemudian kayak kampanye itu ya, kalau Iya iya menurut iya saya kayak iya yang iya tiga Bu, itu, kampanye. iya kampanye. Ya, ternyata solusi yang Ibu hasilkan banyak sekali nih ya. Ada Iya ya 3 Bu. loh Bu. Nah, sekarang gini Bu, dari solusi-solusi yang ketiga ini, menurut saya ketiga-tiganya bagus semua Bu ini Bu. Eh, kalau karena solusi ini bagus semua, eh, kalau dibuat skala prioritas, kira-kira dari 3 ini coba kalau menurut Bu Rana, ambil 2 solusi yang terbaik yang mana Bu? Pilihan Bu Umi memberikan saya pilihan yang susah. Uh, Mungkin yang harus saya kerjakan adalah yang mengusahakan buku tercetak. Kenapa? Iya, Karena itu yang menjadi bahan utama mereka untuk membaca dan membangun kebiasaan iya, itu. Dan buku satu kan bisa dibaca oleh gantian begitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama dengan instansi lain sepertinya menantang. Dan itu iya. tertarik dengan ide itu. Kalau kampanye berarti kan dilakukan di jeda-jeda juga bisa ya Bu ya? Iya, iya. Iya. Eh, bagus sekali Bu Ratna, ini solusi yang terbaik. Kemudian ini Bu, kalau menurut saya apa yang sudah disampaikan Bu Ratna, 3 hal ini merupakan solusi untuk meningkatkan motivasi siswa agar kembali mengikuti ekstrakurikuler English Reading Club ya. Nah, sekarang ini apa yang akan Ibu lakukan untuk menjaga ini komitmen Ibu agar yang sudah Ibu rencanakan tadi itu bisa berjalan lancar tanpa suatu hambatan? Hambatan pasti akan saya hadapi ya. Rencana saya untuk menjaga komitmen ini berarti saya akan membuat program sederhana, rencana program sederhana yang akan saya wujudkan, dan saya akan menghubungi pihak-pihak terkait kesiswaan dan juga tentu saja kepala sekolah untuk kelancaran program ini. Kemudian saya juga jika sudah diizinkan maka saya juga akan bertindak lebih jauh, yaitu menghubungi institusi yang saya bisa menjalin kerjasama terkait dengan hal ini. Mungkin itu Bu. Ya, rencana yang bagus Bu. Rencana yang bagus karena memang tidak mungkin itu ya, pasti akan melibatkan orang lain, apalagi kepala sekolah, kemudian juga pihak-pihak yang perpustakaan ya, seperti itu. Saya apresiasi rencana Ibu. Kemudian itu Bu, saya kan juga penasaran karena apa rencana Bu Ratna bagus-bagus semua untuk mengatasi solusi. Nah, lalu gini Bu, untuk mewujudkan rencana Ibu menjaga komitmen Ibu tadi, kira-kira ada dari warga sekolah yang ikut berpartisipasi dalam menjaga komitmen Ibu, kira-kira ada nggak ya Bu ya? Yang pasti kepala sekolah pastinya ya, karena kalau ini kan salah satu bentuk dari literasi dan literasinya berbahasa Inggris, pasti ini akan sangat didukung saya rasa oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah pustakawan. Kebetulan saya juga berhubungan baik dengan beliau juga pegiat literasi, jadi mungkin saatnya saya membagikan apa yang ingin saya kerjakan ini kepada beliau sehingga bisa saling bekerja sama. Beliau kan juga pastinya sebagai pustakawan punya hubungan yang baik dengan pihak perpustakaan daerah, jadi mungkin bisa saling menolong dalam mewujudkan rencana saya ini bersama anak-anak.
Ya Bu, bagus ya. Memang kepala sekolah kita kan di naungan di bawah naungan kepala sekolah harus selalu mendukung apa itu ya Bu ya, program atau rencana-rencana jenengan untuk mengatasi motivasi rendahnya motivasi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler English Reading Club. Gini Bu, sekali lagi saya penasaran. Kira-kira kapan ya saya bisa bertemu lagi dengan Bu Ratna untuk melihat progres lah. Atau barangkali nanti saya ketemu Bu Ratna itu sudah kembali siswa termotivasi lagi untuk mengikuti ekstra kurikuler English Reading Club dengan semakin tambah semangatnya atau bagaimana? Kira-kira kapan ya Bu ya saya? Kapan ya Bu? Saya sudah semangat sekali ini membayangkan anak-anak itu bersemangat begitu. Ya, Mungkin karena eskul kan cuma seminggu sekali ya. Mungkin 1 atau 2 bulan lagi saya bisa menghubungi Bu Umi. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi perkembangan apa yang sudah saya lakukan dan bagaimana dampaknya terhadap anak-anak. Mungkin begitu Bu Umi. Bu Umi tidak keberatan kan? Oh, Kalau tidak saya sekali. Saya juga penasaran Bu. Oke. Yang jelas kan ini hal baik. Kalau hal baik itu kan bisa saya contoh yang jelas. Saya ingin mencontoh, kemudian ingin saya adopsi lah ibaratnya. Seperti itu Bu. Yang terakhir Bu, ini kira-kira perasaan Bu Ratna setelah ngobrol dengan saya bagaimana? Seperti yang Bu Umi lihat dari wajah saya ini kan Iya, beda dari yang pertama kali ya Bu ya. Yang jelas saya merasa ya lebih ringan, sudah mendapat beberapa ide yang sebelumnya samar-samar bisa saya wujudkan melalui percakapan kita ini. Jadi saya merasa senang. Terima kasih Bu Umi sudah mau mendengarkan dan mengarahkan saya supaya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Iya Bu. Saya juga dengan berbincang-bincang dengan Bu Ratna ngobrol seperti ini, ternyata saya juga mendapatkan hal baru. Seperti yang saya bilang tadi, saya penasaran sekali hasilnya Bu. Ingin mengadopsi, akan saya terapkan di sekolah saya. Seperti itu Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih sekali Bu Umi. Ya, sama-sama. Kita ketemu lagi ya. Iya, sama-sama Bu Ratna. Rencana saya. Ya, pasti lancar tanpa halangan Bu. Amin. Terima kasih. Ya, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bu Ratna, Bu Umi yang sudah melakukan coaching. Luar biasa sekali. Tadi sudah coaching dilakukan. Bu Umi sebagai coachnya juga memberikan pertanyaan serta juga hadir sepenuhnya dalam kegiatan coaching tersebut. Bu Ratna juga saya lihat sangat santai, enjoy sekali dalam menyampaikan permasalahannya. Bu Umi di sini fokus terhadap apa yang disampaikan Bu Ratna, bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang apa yang ada di permasalahan di Koci, kemudian sehingga percakapan coaching itu saya lihat berjalan dengan lancar. Nah, menurut Bu Umi sendiri, apakah menurut Bu Umi tadi dari indikator yang disampaikan Bu Umi bahwa Bu Umi ingin mencapai untuk memecahkan tujuannya adalah untuk memecahkan permasalahan, apakah dari coaching tadi Bu Umi sudah bisa memecahkan permasalahannya Bu Ratna? Ya, dari coaching yang barusan ternyata dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian di coaching bercerita panjang lebar mengenai permasalahannya, itu di akhir dari coaching itu coaching menemukan alternatif-alternatif yang untuk menyelesaikan permasalahannya. Otomatis dari situ menurut saya ya tujuan untuk mencari solusi dari permasalahan Koci ya terwujud Bu. Oke Bu. Seperti itu. Oke Bu. Tadi kemudian Bu dari tadi Bu Umi menyampaikan bahwa kompetensi yang Bu Umi hadirkan adalah kehadiran penuh ya Bu ya. Hadir penuh. Nah, ya, kira-kira kesadaran penuh ya Bu. Iya, hadir sepenuhnya. Kira-kira ada nggak kompetensi yang lain yang ingin Bu Umi kembangkan biar
kegiatan coaching ini berjalan dengan lancar, atau kegiatan coaching itu bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari, karena ternyata di pembelajaran itu banyak sekali permasalahan-permasalahan di mana guru itu perlu sekali untuk berkomunikasi kepada kita, mungkin sedikit apa yang disampaikan, apa yang kita dengarkan itu dapat membantu pembacaan guru. Kira-kira kompetensi apa lagi Bu yang ingin Bu? Ya, kalau saya tadi kompetensinya kan hadir sepenuhnya ya Bu ya. Ya. Saya tadi saat coaching ya berusaha hadir sepenuhnya, tidak ada pikiran yang lain. Saya benar-benar menghadapi coaching Ibu Ratna dengan utuh kalau menurut saya. Untuk kompetensi coaching yang lainnya itu sebagai seorang coach yang bagus ya pasti ketiga-tiganya kompetensi harus dipenuhi menurut saya, mulai hadir sepenuhnya, kemudian bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang terakhir mendengarkan aktif. Seperti itu Bu. Ya Bu, jadi kedepannya kita Bu Umi ingin mengembangkan 3 kompetensi Ya, input dalam tiga-tiganya coaching sehingga Bu Umi bisa menjadi coach yang luar biasa. Saya doakan ya Bu ya, semoga ya amin, semoga doanya Bu Utami terwujud dan diijabah. Luar biasa. Oke Bu, kalau begitu saya sebagai pengamat mungkin ada salah kata yang tadi saya sampaikan, ada kekurangan kata saya, mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf atas salah kehilafan saya. Semoga ini sebagai pembelajaran kita ke depannya. Ya Bu Utami, terima kasih juga atas perhatiannya jenengan. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Ratna, Bu. Sore Bu Utami. Ya, selamat sore Ibu-ibu semuanya. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Umi. Ya, bertemu dengan saya ya. Tidak bosan kan dengan saya? Oh iya, tentu tidak dong. Ya, di sini kita akan melaksanakan coaching ya. Kebetulan untuk coachnya adalah Ibu Ratna Agustina, kemudian coachingnya ini adalah Ibu Utami ya, dan pengamatnya saya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ratna Agustina selaku coach pada sore hari ini. Yang pertama, apakah sudah siap Bu untuk melakukan coaching pada sore hari ini? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, apakah rubrik penilaian di LMS ataupun yang sudah di-share oleh fasilitator sudah Ibu download Bu dan sudah dibaca? Sudah. Sudah dibaca dengan baik dan sudah semua. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya dari coaching pada sore hari ini itu kompetensi yang akan Bu Ratna ambil sebagai coach pada sore hari ini kira-kira kompetensi apa? Pada kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Nah, kira-kira kenapa memilih keterampilan kompetensi mendengarkan aktif Bu Ratna? Mendengarkan secara aktif adalah tantangan bagi banyak orang, apalagi di zaman serba sibuk saat ini. Harapan saya bisa belajar untuk menjadi pribadi yang lebih fokus pada lawan bicara yang sedang saya ajak coaching. Kemudian saya bisa menggali, mengidentifikasi, dan akhirnya bisa membantu coach dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Karena percakapan coaching yang akan saya lakukan ini tujuannya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, alasan yang sangat bagus, Bu. Selanjutnya, apa indikator yang ingin dicapai setelah Bu Ratna melaksanakan coaching kepada coach? Apakah tujuan di akhirnya itu menurut Bu Ratna itu nanti apa? Baik, dengan coaching yang akan saya lakukan, saya berharap coach saya di akhir pembicaraan dapat memperoleh solusi dari masalah yang sedang dihadapinya, terkhusus dengan upaya saya untuk menjadi seorang pendengar yang aktif. Mungkin begitu, Ibu. Oh ya, terima kasih sekali. Selanjutnya, apakah coaching sore hari ini bisa dimulai, Ibu-ibu semuanya? Sudah Bu, bisa.
Ya, kalau memang bisa dimulai, silahkan Bu Utami dan Bu Ratna mempersiapkan diri. Baik, terima kasih Silahkan. Bu Umi. Halo Bu Utami, apa kabar? Halo Bu Ratna, kabar baik Bu. Ada waktu sejenak Bu untuk bercakap-cakap Bu? Tentu Bu, ada apakah gerangan? Apakah ada yang bisa saya bantu melalui percakapan kita sore ini? Gini Bu Ratna, saya ini agak galau sedikit. Ada salah satu kelas yang saya ajar, jadi di kelas ini saya merasa harus ekstra dalam mengatur hal-hal yang di luar materi pembelajaran. Murid-murid itu sebagian besar rasanya rasa-rasanya selalu minta perhatian lebih dari saya. Wah, oke Bu Utami. Lalu dari pertemuan kita sore ini, apa yang Bu Utami harapkan nanti di akhir? Saya ingin mendapatkan jalan keluar, Bu, solusi atau pencerahannya tentang bagaimana bisa mengajar lebih baik di kelas ini. Bagaimana cara mengatasi kondisi anak-anak ini, dan saya katakan senang sekali saya katakan senang sekali meminta perhatian lebih. Oke, baik. Jadi Bu Utami mengharapkan bisa mendapat semacam jalan keluar gitu ya tentang masalah pengelolaan salah satu kelas yang anak-anaknya suka minta perhatian lebih pada Bu Utami, begitu ya? Betul Bu, hampir setiap kali saya meninggalkan ruang kelas tersebut, rasanya saya lelah hati karena dengan terkurasnya emosi saya. Baik, menurut yang saya dengar tadi, Bu Utami mengatakan kalau mengelola kelas ini menguras emosi dan siswanya sering minta perhatian lebih. Nah, bisakah Bu Utami menjelaskan kondisinya lebih jauh? Gini Bu Ratna, seringkali ketika saya masuk kelas, anak-anak belum siap menerima pelajaran. Sebagian harus diingatkan untuk menyimpan handphone mereka. Kemudian jika anak yang tidak berseragam lengkap, lalu saya ingatkan, anak akan memberi alasan yang kurang bisa diterima. Dan mencari teman yang juga salah. Belum lagi beberapa anak suka ngobrol di luar topik saat kerja kelompok, tidak memperhatikan instruksi, sehingga saya perlu beberapa kali mengulanginya lagi. Semua hal ini membuat emosi saya terkuras, Bu. Jadi seperti itu keadaannya ya, Bu. Pantas saja kalau Bu Utami merasa emosinya terkuras. Nah, menurut Bu Utami, kalau boleh diwakilkan dengan angka, kondisi pembelajaran di kelas ini berapa ya untuk saat ini, dan berapa yang ingin Bu Utami harapkan terjadi di sana sebenarnya? Menurut saya, pembelajaran saya itu di angka 5, Bu. Tapi saya punya harapan bisa 7 atau 8 lah. Baik, di angka 5. Dari angka 5 serta menyimak dari beberapa kondisi yang diungkapkan Bu Utami, kira-kira menurut Bu Utami, apakah yang menjadi penyebab anak-anak bertindak demikian ya Bu ya, yang suka mencari perhatian, yang memberi alasan tidak logis, mencari teman yang salah gitu? Apa ya Bu ya? Saya jadi teringat dengan salah satu asesmen diagnostik yang pernah saya lakukan di kelas itu. Oke, apa itu Bu? Saya pernah melakukan asesmen diagnostik dengan instrumen kebutuhan dasar manusia. Nah, hasilnya menunjukkan jika kebutuhan dasar terbesar mereka adalah kebebasan dan kasih sayang. Mungkin ini ya Bu, salah satu penyebabnya mengapa mereka kok jadi berperilaku seperti yang saya sampaikan tadi, minta perhatian lebih, mencari pembenaran, dan semacamnya. Nah, bisa jadi Bu Tami itu adalah faktor yang menjadi penyebab, karena seperti yang Bu Tami sampaikan, kebutuhan itulah yang menjadi faktor pendorong manusia melakukan sesuatu. Dalam hal ini kebutuhan akan kebebasan dan kasih sayang. Nah, Bu Tami, kira-kira dari penemuan ini hal apa yang bisa menjadi jawaban atas kegelisahan Bu Tami di kelas tersebut? Saya jadi berpikir, Bu, untuk mengimplementasikan kompetensi sosial emosional dalam belajar saya ya, Bu ya. Sebagai anak-anak yang berkebutuhan kasih sayang, mereka pasti ingin disapa secara pribadi, ditanyakan bagaimana kabar perasaannya. Saya juga ingat ketika saya menggunakan pamflet sebagai kegiatan pembukaan dengan pertanyaan, bagaimana perasaanmu hari ini? Dengan antusias mereka menjawab dan terlihat semangat begitu. Mungkin hal-hal semacam itu yang bisa agendakan secara rutin ya Bu ya. Saya pikir itu ide yang sangat baik Bu Tami. Lalu bagaimana ya menerapkannya dalam pembelajaran? Karena KSI ini sepertinya agak susah saya terapkan dalam pembelajaran eksplisit ya Bu. Saya akan memilih metode integrasi sehingga saya bisa menyesuaikan di bagian awal, tengah, ataupun akhir pembelajaran.
saya kembali tergambar tentang roda emosi Patlik Aimis vs You Mesek Bu Ratna. Sepertinya itu ide-ide yang segera ingin Bu Utami eksekusi ya. Nah, tapi bagaimana dengan kondisi kelas yang Bu Utami katakan membutuhkan kebebasan juga? Bagaimana Bu Utami akan mengatasi permasalahan ini? Kalau hal itu saya terpikir untuk menguatkan kembali keberadaan dan fungsi keyakinan kelas mereka, Bu Ratna. Saya berencana akan melihat ulang nilai-nilai yang telah mereka sepakati. Kalau misalnya ada yang perlu ditambahi, diperbaiki, saya rasa keyakinan itu bisa disesuaikan. Setelah itu saya perlu senantiasa menggemakannya di setiap pertemuan kami. Sehingga harapannya anak-anak akan sadar dan kesepakatan mereka sendiri menjadikan kompas dalam berperilaku dan harapannya berujung pada kondisi kelas yang lebih kondusif. Wah, bagus sekali kalau kelas sudah ada keyakinan semacam itu. Dan ini bisa Bu Utami terapkan. Nah, saya sudah melihat ada semangat baru yang Bu Utami dapatkan ini dengan solusi-solusi yang muncul nih. Nah, kira-kira kapan nih Bu Utami akan mulai melaksanakan 2 rencana tadi? Pastinya saya akan menerapkannya secepatnya, Bu Retna. Saya akan seminggu ini saya membuat RPP ke depan dan akan menyesuaikan terkait dengan materi KSE yang ingin saya integrasikan dalam pembelajaran tersebut. Dalam minggu ini pula saya akan melihat kembali keyakinan kelas mereka. Kemudian jika perlu saya akan mencetak untuk semua anak di kelas tersebut sehingga mereka menjadi lebih dekat dengan keyakinan yang mereka miliki. Mencetak keyakinan kelas untuk setiap anak. Wah, itu ide-ide yang menarik, Bu Utami. Nah, mengingat waktu kita yang terbatas, saya ingin mendengar apa yang sudah Bu Utami peroleh dari percakapan kita tadi. Baik, Bu Ratna. Di awal saya memiliki kesan terkait kondisi salah satu kelas yang menurut saya cukup menguras energi, emosi. Kemudian saya mencoba memetakan penyebabnya yang terkait kebutuhan dasar, mereka akan kasih sayang dan kebebasan. Berpisah dari situ, Bu, saya akan berusaha mengurai permasalahan dan ingin menerapkan pembelajaran KSE yang terintegrasi dan memaksimalkan fungsi keyakinan kelas mereka. Baik, Bu Utami, terima kasih untuk simpulannya. Saya rasa itu menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Utami di depan. Nah, bagaimana perasaan Bu Utami saat ini? Saya merasa pikiran saya tidak seruat tadi, Bu. Sudah agak terurai. Ya, syukurlah jika demikian. Saya ikut senang. Saya persilahkan Bu Utami untuk segera melakukan tindak lanjut dari percakapan kita hari ini. Dan mungkin 2 minggu lagi kita bisa agendakan waktu sejenak untuk berbincang kembali ya. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah menemani saya membicarakan hal ini. 2 minggu lagi saya akan hubungi Bu Ratna. Baik, Bu. Selamat mencoba dan saya nantikan kabar-kabar baik selanjutnya. Saya mohon pamit dulu ya, Bu. Bu, mari Bu, sampai jumpa. Ya, Bu Ratna bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Iya. Saya ucapkan selamat dulu kepada Bu Ratna dan Bu Utami sebagai coach dan coachi pada sore hari ini. Saya sudah mendengarkan percakapan Ibu berdua sebagai coach dan sebagai coachi dan semuanya sesuai yang sudah tadi di awal disepakati, nggih. Saya tidak mendengar itu percakapan yang di sini bebas dari penilaian maupun asumsi, tidak ada. Kemudian dengan sebagai fokus pada area yang dikembangkan dan juga seperti yang Ibu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, yaitu mendengarkan aktif. Kalau menurut saya sudah, tetapi tidak ada salahnya saya menanyakan kepada coach, Bu Ratna, menurut Bu Ratna, apa yang sudah dilakukan Bu Ratna itu sebagai coach dari Coach pada sore hari ini, apakah sudah sesuai dengan kompetensi mendengarkan aktif seperti yang dipaparkan dan uraikan Bu Ratna sebelum tadi coaching? Iya, terima kasih Bu Umi. Ya, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan saya rasa saya sudah
cukup memenuhi apa yang saya inginkan, yaitu yang pertama saya berusaha menjadi pendengar yang aktif, mencari kata-kata kunci yang diucapkan oleh coach sehingga saya dapat menggali, mengidentifikasi dan mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari masalahnya. Yang kedua, sepertinya coach saya sudah bisa menemukan beberapa solusi yang akan dikerjakannya terkait dengan permasalahan yang dihadapi di kelasnya. Begitu, Ibu. Iya, ya menurut saya juga gitu. Terus itu Bu, yang kedua, Ibu tadi dalam melaksanakan coaching ya kepada coach, salah satu tujuan atau indikator itu ya pencapaiannya kan adalah bisa menyelesaikan atau mencari solusi terbaik yang dapat diambil coach agar permasalahannya itu cepat selesai. Nah, menurut Ibu, apakah di coaching Ibu sudah coach sudah menemukan permasalahannya apa belum? Ada solusinya apa belum? Menurut saya sudah, karena tadi coach sudah mengatakan akan mengintegrasikan KSE sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi kebutuhan kasih sayang akan murid-murid di kelasnya. Kemudian yang kedua, akan lebih memanfaatkan keyakinan kelas sebagai bagian dari upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan murid akan kebebasan. Jadi menurut saya coach sudah menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Iya, saya tadi juga mendengar. Memang di akhir percakapan coaching itu, coach menemukan solusi permasalahannya yang memang dikemukakan sendiri oleh coach. Ya, saya setuju Bu. Kemudian untuk selanjutnya sebagai seorang coaching ya Bu Ratna, kalau saya melihat Bu Ratna sudah bagus lah bisa menjawab tadi kompetensi mendengarkan aktif. Nah, untuk kompetensi yang lainnya menurut Bu Ratna apakah yang bisa menunjang selain mendengarkan aktif itu yang akan Ibu tingkatkan dalam melaksanakan coaching untuk masalah-masalah selanjutnya, kira-kira kompetensi apa Bu Ratna? Menurut saya salah satu kompetensi lain yang paling menantang adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena menurut saya ini sangat kontekstual, tergantung dengan siapa kita berbicara, tergantung dengan apa masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Jadi menurut saya ini cukup menantang dan saya perlu mengasah keterampilan saya ini. Begitu, Ibu. Ya, bagus sekali, Bu. Ini yang terakhir, Bu, ya. Saya kan sambil mengamati itu kan saya membuat catatan hasil observasi. Nah, di catatan saya ini percakapan Ibu sebagai coach dan Bu Utami sebagai coach itu saya ini yang pertama saya tidak menemukan penilaian ataupun asumsi sehingga memang itu kan memang harus dihindari ya Bu ya, dan saya juga tidak menemukan di percakapan Ibu. Kemudian juga Ibu fokus pada area yang ingin dikembangkan saja, tidak melebar kemana-mana. Dan yang selanjutnya apa yang sudah dengan percakapkan antara coach dan coach itu sesuai dari apa yang sudah Ibu kemukakan tadi sebelum coaching dilakukan. Jadi menurut saya ya coaching sore hari ini yang Ibu lakukan dengan coach adalah sudah sesuai yang sudah di aturan dan sempurna menurut saya. Terima kasih Bu untuk pujiannya. Ya itu menurut saya selesai berarti nggih. Baik Bu, sampai jumpa lagi. Iya, sama-sama.